الإسلام والصلاة والسلام على سيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وشرف وكرم ومجد وعظيم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منشأ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, yang mana pada malam hari ini malam penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan limpahan anugerahnya berupa al-matar, hujan. Kita ketahui ketika turun hujan, turun keberkahan dari Allah, wasa'atul ijabah, dan ini merupakan saat-saat waktu dikabulnya doa. Maka niatkan kita hadir di majelis ilmu karena Allah, demi meneladani Rasulullah, dan minta kepada Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah agar hidup kita bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Jangan hanya bermanfaat untuk diri pribadi, untuk keluarga sendiri, tapi bermanfaat untuk umat. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mubaraka alaihi wa ala alihi, beliau bersabda, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling baik adalah yang bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk keluarganya, rumah tangganya, orang tuanya, gurunya, tetangganya, lil ummah, untuk ummah. Karena apa? Karena ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala. Ini malam penuh keberkahan. Mengapa? Sedikit orang yang pandai mengambil kesempatan. Di akhir zaman ini sedikit manusia mengambil kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan apa? Kesempatan hadir di majelis ilmu. Hadir di majelis ilmu, kesempatan yang mulia, kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita datang bukan mengikuti hawa nafsu kita. Kita datang memenuhi arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Terlebih apa? Terlebih malam ini hujan. Orang kalau hujan tuh malas hadir majelis ilmu. Lebih senang narik selimut, lebih senang tidur, lebih senang istirahat. Tapi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kehujanan, ada yang basah-basahan, ada yang dalam keadaan ngantuk masih hadir. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti hal-hal yang semacam ini akan kita lihat di hari kiamat. Film-film kita akan terlihat di hari kiamat. Mungkin kita sudah melupakannya karena begitu dahsyatnya nanti hiruk pikuk hari kiamat, hiruk pikuk alamul barzah, alam kubur. Tapi di hadapan Allah tak ada sekedip mata pun yang terlupakan. Kalau film ada editannya, tapi kalau filmnya Allah pure asli dari semenjak kita baru lahir, bahkan dari proses kita masuk di alam rahim orang tua kita sampai kita dilahirkan ke alam dunia, prosesnya itu ada dalam apa? Dalam ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pahala yang dahsyat. Baginda Nabi bersabda, ganjaran itu sesuai daripada jenis amal ibadah yang kita kerjakan. Kalau orang dia bisa sedekah 10.000 rupiah karena memang uangnya 10.000-10.000-nya, nggak punya lagi uang. Nah, ini sedekah yang sangat utama ketimbang orang yang punya uang 1 miliar, dia sedekah 1 juta rupiah. Lebih besar orang yang punya uang 10.000
dia sedekahin seluruhnya itu 10.000, nggak punya apa-apa, emang itu harta semangga-mangga ya segitu dia sedekahin. Lebih dahsyat itu ketimbang orang yang punya uang 1 miliar dia sedekahin 1 juta. Mengapa? Karena masih banyak sisanya. Nah, kita hadir majelis ilmu kalau hari-hari biasa orang juga bisa hadir majelis ilmu. Tapi di saat hujan, siapa yang mengantarkan kita? Cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang nganterin kita? Cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama cinta kita hadir, atas nama cinta kita dikumpulkan, atas nama cinta kita dipisahkan, dan atas nama cinta kita akan dipersatukan kembali dalam kebahagiaan abadi bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Atas nama cinta ini, kalau Allah nggak cinta sama kita, nggak digerakin, udah ngapain sih, jalan ngaji besok masih ada, ini kan tidur aja. Nggak dimudahin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena cinta dimudahkanlah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergerak. La muharrik syai'in illallah. Dalam kitab Sifat 20 karya Habib Utsman bin Yahya bin Usman bilang, setiap gerakan sesuatu yang ada di alam dunia ini ada dalam qudrat iradatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam apa? Ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan seorang hamba, tak akan mampu bergerak hamba tersebut. Meskipun dia punya kedua buah bola mata, tak diizinkan bergerak, nggak bisa kedip, nggak bakal bisa kedip. Punya kaki, punya 2 kaki, tapi nggak diizinkan bergerak kakinya, nggak bisa bergerak. Orang stroke parah kan punya 2 kaki, tapi nggak bisa gerak. Punya 2 tangan, tapi nggak bisa bergerak tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada yang divonis lumpuh oleh ahli kedokteran, dia bisa sehat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada di Jerman. Di Jerman ada orang yang divonis. Ini apa? Ini kisah viral sewaktu dia masih tinggal di Makkah dan di Madinah Al-Munawwarah. Sangat viral dulu. Kenapa? Kata dokter di Jerman, ini seorang ibu dia ini punya kanker yang nggak bisa disembuhin. Bahkan peneliti dari USA, United States of America, dari Jerman, kan ilmu kedokteran paling terkenal banget kalau udah apa, made in Jerman, made in USA, ya nggak? Itu udah pasti terkenal kan? Sampai vaksin aja kalau udah istilah kedengeran Moderna, Pfizer, sudah mantap. Bahkan mobil buatan Jerman, Mercedes-Benz, ya, itu terkenal. Itu apa? Itu masyhur misalnya tentang teknologi, tentang pengobatan dan sebagainya. Itu dokter sana bilang, ibu ini kanker yang sangat ganas, dan saya sudah menjadi dokter senior di negeri ini tidak bisa menyembuhkan. Kalau kami hitung dengan ilmu penelitian, cuma 15 hari lagi usia itu. Berdasarkan riset, berdasarkan keilmuannya. Sah-sah saja yang mengatakan tentang keilmuannya. Karena apa? Contoh, ada seorang ahli ban. Ahli ban bilang, Pak, ini ban udah botak, harus diganti. Sah-sah saja dia ngomong, karena ahlinya. Nah, ini dokter bilang, sudah 15 hari harus diapain? Sudah 15 hari kami nggak sanggup menyembuhkan. Ini orang yang ngobatin bukan orang Islam, non-Muslim. Orang yang tiada beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si ibunya resah, si ibunya ini orang Muslim. Dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, waktuku sudah tidak lama lagi di alam ini. Kalau bisa, aku ingin menghabiskan waktuku di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya itu dari Jerman, ya ngurus paspor, ngurus tiket berangkat kemana? Ke Makkah Al-Mukarramah. Itu ngurus paspor, tiket yang kurang lebih 4 hari. 4 hari. Ditambah lagi ke sana ke sini 4 hari. Dari 15 hari itu dipotong 8 hari, tinggal berapa hari? 15 diambil 8, tinggal berapa? 7 hari lagi berarti dia meninggal. Udah parah, udah menggerogoti tubuhnya.
udah menggerogoti tubuhnya si virus itu, si penyakit itu. Dia tinggal di Makkah Al-Mukarramah, namanya orang ada ya, dia sewa di sana perumahan megah di sana karena orang ada. Di sana dia cuma minum air jamnya, cuma minum kurma, makan kurma ajwa, terus banyak sedekah, banyak baca sholawat, banyak zikir. Dia udah cuma gitu aja, karena dia tahu dia bakal mati. Dia bakal mati. Dia nangis saja asal di depan Ka'bah, nangis di depan Ka'bah. Dan di sana ada apa? Ada surtah an-nisa, ada polisi wanita di sana. Di Mekah itu kalau kita ke Mekah, amin ya Allah, semoga kita berangkat ke Mekah. Itu di Mekah ada polisi wanita, ya, di Masjidil Haram, di Madinah Al-Munawwarah. Biasa kalau kita mau sholat tuh ibu-ibu diarahin nanti, wanita tempatnya di sini. Amin ya Allah, berangkat ya Allah dengan keberkahan setiap tetesan air hujan ini yang kami berkumpul di majlis ilmu ya Rabb. Setiap tetesan air hujan ini semoga mengaminkan hajat kami, kabulkan hajat kami, beri keberkahan kami dunia dan akhirat. Jadikan kami dapat berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan jalan-Mu ya Allah. Wa idza arada syai'an yakul lahu kun fayakun, beri rezeki yang banyak berlimpah pada kami ya Rabb, agar bisa membahagiakan baginda Nabi Muhammad, membesarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhirnya apa? Akhirnya ketemu polisi wanita. Itu polisi wanita, ya, setiap hari ngelihat dia nangis saja. Yang namanya bolak-balik tempat dia pulang, balik lagi pulang, balik lagi tempatnya di situ aja, istiqomah dia. Ya, nangis dideketin terus. Wahai ibu, you can speak English? Yes, I can speak English. Where are you from? Dari mana kamu itu? Me? Yes, you. Dari mana? I am from Germany. Saya dari Jerman. Oh, you're from German. Why you cry? Kenapa kamu cry? Apa ya? Crying, nangis. Kunaon cerik? Hari mana kunaon cerik baik? Gitu. Hari anjen kunaon cerik baik di kamar. Abdi ningali gitu kunaon. Kata orang sono. Kenapa nangis saja? Iya Bu, saya nangis, saya diklaim oleh dokter ini saya bakal mati 15 hari lagi. Dan sudah habis waktu saya, ini udah mau beberapa hari lagi. Tubuh saya makin lemah. Kamu ini kan orang Islam. Kamu ini orang Islam, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tidak pantas seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah lemah, pesimis. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kita umat Islam diajari pesimis dalam menjalani hidup. Ya, bahkan baginda Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari apa? Kalau kamu punya bibit di tanganmu, sedangkan saat itu hari kiamat, tanam, kata baginda Nabi. Itu Sahih Bukhari itu. Kalau kamu punya bibit pohonan di tangan, sedangkan itu sedang kiamat, tanam, kata baginda Nabi. Ya, sekarang kebayang nggak kira-kira lagi kiamat hancur, idza waqatil waqi'ah laysa liwaqatiha kadhib, hancur nih bumi semua, disuruh nanam sama baginda Nabi. Ini kiasan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjalani hidup ini harus optimis. Orang banyak menjalani hidup alam dunia ini untuk dunianya, mereka optimis, optimis. Tapi mengapa kita orang yang beragama tidak optimis untuk agama kita? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Optimisme. Ya, minum jam-jam, makan kurma ajwa, sedekah, berbuat kebaikan, insya Allah berkah. Ibu tahu manfaat minum air jam-jam apa? Baginda Nabi bersabda, minum air jam-jam itu menghadap kiblat, kata baginda Nabi, orang yang minum air jam-jam itu sesuai dengan dia niat minumnya. Kayaknya Buya dulu waktu masih kecil suka tuh dibawain air jam-jam, namanya orang pergi haji atau umroh itu suka dibawain bol plastik kecil itu nanti segini air jam-jam. Ya mungkin kalau dibagi banyak-banyak nggak cukup sekampung, ya nggak? Orang kalau pergi haji, pergi umroh kan suka bagi dikit gitu. Ya semenjak Buya tinggal di sana mah jangan ditanya, mandi air jam-jam ya. Bukan minum lagi, mandi air jam-jam. Itu segini sedikit. Ya Bu ya Allah, jadikan saya orang yang paham agama, bisa bahagiain orang tua, nggak cuma di dunia ya Allah. Kumpulkan saya bersama wali-walinya ya Allah. Bisa berangkat ke Mekah, bisa ngaji, pengen banget berangkat ke Mekah begitu. Minum air jam-jam tuh ada niatnya.
Kita minum jangan minum Bismillahirrahmanirrahim. Madhab kiblat minum ya Allah. Semoga dengan keberkahan minum air jam-jam ini kau kabulkan hajat hamba. Tuh, karena ini air keramat. Airnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Airnya Nabi Allah Ibrahim Alaihi Wasallam. Kalau ada air diiklanin, air bagus, air kesehatan, kalah semua air jam-jam. Kalah semua sama air jam-jam. Ini air ini nih, macam semua. Ya. Alkalin ini, air batu baterai. Makanya bisa nyembuhin. Dia kalah air jam-jam, ente beli sedrum atau sedrigen. Ya murah sekarang, tanya Bang Wen di channelnya banyak di bandara. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya apa? Dia minum jam-jam, rajin, dia berdoa, dia sedekah. Pas balik lagi ke Jerman, itu udah 15 hari lewat. 15 hari lewat. Dia bingung kok badannya makin enak. Datang ke dokter itu lagi. Dokter senior di Jerman itu kaget. Kok ibu masih hidup? Iya, saya juga ada Pak, tubuh saya semakin hari kian membaik. Ibu emang dari mana? Saya dari Makkah Al-Mukarramah. Ibu berobat di mana? Enggak berobat. Saya cuma di depan Ka'bah aja, sholat, ngadu sama Tuhan saya. Itu kata si dokter bilang apa? Bu, saya ini orang yang gak beriman. Saya ini orang ateis. Orang yang gak beriman kepada Tuhan apapun. Saya 10 tahun meneliti tentang agama Islam dan sampai saat ini saya belum masuk Islam. Saya ingin tahu, ingin melihat sendiri, ingin melihat keajaiban apa yang ada dalam Islam. Ternyata apa? Ternyata saya melihat sendiri dan saya menyaksikan bahwa ada orang yang bisa sembuh dari penyakitnya. Karena apa? Karena dia meyakini akan keberadaan Tuhannya. Dia beramal baik, beramal saleh. Dia yakini amal ibadahnya semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah tabarakallah. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabaraka alaihi wa ala alihi. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, la taubata lit-ta'ib hatta yughsulu batnahu minal haram bitaybi kasbihi. Wahai Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, tidak ada taubat bagi orang yang taubat hatta sehingga yaghsulu batnahu minal harami, sehingga apa? Sehingga ia membersihkan perutnya dari barang-barang yang haram, bitayri kasbihi, dengan mata pencaharian yang baik. Di dalam bab taubat ini, seorang tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia membersihkan perutnya dari harta yang haram. Banyak di kita di akhir zaman ini kita lihat ya, orang-orang pemabuk, orang-orang pezina, orang-orang pemaksiat, mereka banyak yang dermawan. Mereka banyak yang dermawan. Khair, dermawan, bagus. Cuma mereka lupa. Mereka lupa apa? Mereka lupa bahwasanya amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Karena amal tersebut sesuai dengan apa? Dengan ilmunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Mana contohnya? Contohnya seorang beramal, amal tersebut tanpa landasan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, amal tersebut tidak terima. Memang seorang yang dermawan, contohnya ada seorang seorang pemaksiat, dia kerja di tempat maksiat, umpamanya dia kerja di bartender. Bartender itu tukang racik minum-minuman, ya
meracik nih biar sekali minum langsung berbusa mulutnya gitu. Itu kan mabuk gitu. Kalau orang yang kerja di tempat mabuk-mabukan gitu, dia meraciknya pinter gitu. Pokoknya semakin minum membunuh mulutnya, matanya berbusa, itu semuanya itu makin cakep katanya. Bagus. Gelo minum nauge. Ya orang-orang pada kagak waras. Dia bikin ngeracik minuman itu, terus bikin orang mabuk, banyak yang ketagihan dari mabukannya, terus dia banyak uang kan, income-nya banyak, pemasukannya banyak. Akhirnya apa? Akhirnya tuh uang banyak, dia sedekahin tuh uangnya. Kan banyak orang zaman sekarang gitu, dia jadi artis, dia buka aurat, tapi dia rajin ngebantu fakir miskin, rajin ngebantu anak-anak yatim yang tidak mampu. Benar, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ya artis-artis yang dermawan, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena apa? Bukan karena Allah sayang pada dirinya, mohon maaf. Karena setiap kebaikan dibalas oleh Allah. Bahkan orang-orang yang tak beriman kepada Allah, seperti kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka buka apa? Buka amal bakti, peduli sosial dan lain sebagainya, dibalas di dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka tahu menderma itu langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya langsung. Nah, karena mereka tahu, mereka banyak berbuat peduli amal. Bukan apa? Yayasan-yayasan dari Amerika Serikat, dari Jerman itu bukan sedikit, dananya triliunan rupiah. Dari para pengusaha-pengusaha konglomerat non-muslim, mereka apa? Mereka yakin dengan menderma. Tapi anehnya akhir zaman ini orang muslim justru yang tidak yakin terhadap agamanya. Dia apa? Itu ketika mereka menderma, itu semakin, kata mereka, semakin berkah usahanya. Orang-orang tukang mabuk, tukang zina maksiat yang tidak menutup aurat, itu apa? Itu semuanya seakan-akan setiap mereka beramal itu seakan-akan ketika mereka beramal, mereka merasa hidup mereka makin berkah, versi mereka berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair, artinya bertambah kebaikan. Ketika setelah ia bersedekah, ia rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, nggak mau menghina ulama, nggak mau menghina orang lain. Nah, itu cirinya. Tapi apa? Tapi dia auratnya makin terbuka. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya versi mereka mengatakan itu berkah, padahal itu tiada ada keberkahan sama sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Makanya Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Jami'ul Fiqh halaman 3 sampai 7, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan fa inna shadaqat ta'thiru 'ajiban fi ad-daf'a 'an wa'il bala. Walau kanat min al-fajir atau man zalama man kafir fa inna Allah ta'ala yadfa' biha anhu anwa'an min al-bala'i wa hadha amr ma'lum 'inda an-nas khassatahum wa ammatahum wa ahli al-ard kulluhum makruna bihi li'annahum jarbuh. Asy-Syaikh Imam Ibnu Qayyim mengatakan sedekah memiliki khasiat yang sangat kuat, menolak berbagai macam bala, kata Imam Ibnu Qayyim. Bahkan sekalipun itu dari orang yang tukang maksiat, jolim, kafir, yaitu bisa bermanfaat untuk diri. Makanya jangan heran ada orang yang yang dia bikin bisnis mabuk-mabukan, bisnis maksiat, rajin sedekahnya. Karena dia tahu bisa menolak bala, bisa banyakin rezeki, buat narik rezeki mereka rajin jadi dermawan. Tapi anehnya banyak akhir zaman ini, kita yang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kita ini nggak yakin akan hal itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah angkat bala. Mereka yakin itu. Semakin banyak sedekahnya, Allah angkat balanya. Yang tadinya cepat mati, yang tadinya cepat banyak masalahnya, enggak. Coba lihat artis banyak yang dermawan. Coba kalau nggak percaya lihat. Tapi pekerjaan itu nyerempet hal-hal yang haram. Banyak. Sedekah itu memiliki khasiat yang kuat, menolak berbagai macam bala termasuk penyakit. Bahkan sekalipun sedekah itu dilakukan oleh tukang maksiat, oleh orang zalim maupun orang kafir. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah angkat bala. Khasiat sedekah itu seperti disaksikan oleh banyak orang-orang berilmu, kaum awam umumnya. Penduduk bumi mengakui dengan merasakan khasiat dari manfaat sedekah itu sendiri.
Maka kata baginda Nabi SAW mubaraka alaihi wa ala alihi dalam kitab Binahus Saniyah ini, ya Ali, tidak ada taubat bagi orang yang taubat sehingga ia bisa membersihkan perutnya dari barang yang haram. Artinya nggak makan dari pencarian yang haram. Berat. Makanya wajar ketika kita taubat, ujian banyak banget datang. Ada aja ujian. Kita mau benar, ada aja ujian. Beda sama orang selon, maksiat terus, kayaknya biasa aja. Tapi kalau orang mau benar, ujian ada aja. Karena memang itu sudah jadi sunatullah. Yang namanya apa? Penggorengan. Itu penggorengan udah dipakai berpuluh-puluh tahun. Cara bersihnya bagaimana? Digesrek tuh pantat penggorengan. Penggorengan udah 30 tahun udah cuci-cuci. Pantatnya hitam apa kagak? Penggorengan. Ente lihat di rumah ente penggorengan. Penggorengannya ente bapak ente lihat pulang. Oh iya, hitam ya. Cara bersihnya bagaimana? Digesrek. Enak kagak tuh penggorengan? Kalau tuh penggorengan bisa ngomong, bang pelan-pelan bang, perih. Karena dia apa yang digesrek. Kita taubat, mata kita taubatin, bibir kita yang biasa nyinyir kita taubatin, berat. Masya Allah tabarakallah. Makanya tidak ada taubat bagi orang bertaubat. Enggak disebut taubat, maknanya kayak gitu. Hingga ia bisa membersihkan perutnya dari barang yang haram. Ya Allah, berat perkara haram ini. Ada hisabnya. Makanya kita yuk banyak-banyak baca istighfar. Banyak-banyakin baca istighfar, banyak-banyakin baca salat. Itu amalan dari guru, pakai amalin. Orang yang rajin baca istighfar, orang yang rajin baca sholawat, Allah beri berkah hidupnya di dunia sampai alam abadi akhirat. Itu pasti mutlak. Ditambahin dah dengan banyak sedekah, dengan banyak berbuat kebaikan, bantu orang tua, wah tambah lagi keberkahannya. Sebab apa? Orang yang selama hidup di alam dunia ini enggak sungguh-sungguh nyari akhirat, dia enggak akan bercahaya kehidupannya, baik di dunia, di alam kubur, sampai alam abadi akhirat. Emang kalian yang datang ke majelis mau ngapain sih? Dari ngumpulin cahaya. Biar nanti di dalam kubur ada di grogi. Waduh, ini anak teman ente nih. Emang siapa? Mana hitam, koling, gelap banget. Lalu pura-pura ada ngakuin gua kan amal dulu. Yang mana bang? Ya, kan maksiat diam-diam. Ya, rajin berbuat keburukan ibu ini. Tuh. Yang keling hitam, bukan hitam doang, mana bentak, busuk, tai kucing masih wangi, bentekan dia. Kalau nih contohnya, ini kita duduk nih, ini ada orang bentak umpamanya ya, nauzubillah, enggak ada, kita wangi-wangi semua, enggak ada di sini yang bau badan wangi semua. Sampai apa? Itu ada orang bau, sangat bau. Jadi kalau dia ada berdiri ini di satu kecamatan kebauan. Saking bau. Kalau itu mending. Ini satu orang kalau berdiri di bumi, satu bumi bentak semuanya. Berarti baunya bagaimana? Serem nggak baunya? Iya. Telecok agak begitu banget. Berarti dibentakkan dia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kata orang Betawi begitu. Sudah dibahas kemarin bab pertanyaan. Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi ketika seorang masuk ke dalam kubur, kalau ada yang nemenin baunya bentuk kayak gitu, bisa lari apa enggak? Coba ente belajar tidur dah begitu tuh. Ada yang nemenin ente bau, kira-kira bagaimana? Bisa bergerak? Ini begini, bisa nggak? Nggak bisa. Terima. Makanya kuburan orang-orang soleh, orang-orang baik itu seluas mata memandang. Kalau pandangan kita dari sini sampai ke Mekah ya segitu kuburan kita luas. Nah, kuburan orang-orang yang apa? Yang beriman tapi fasik, gak yakin akan alam akhirat, itu apa? Akan mendapatkan mudghatan, himpitan kubur sehingga pecah tulang belulangnya. Digencet lagi, diremukin lagi. Buya, itu benar kan ya? Kata Buya diterangin orang di dalam kubur dapat gencetan. Iya, kami meyakini itu. Kami meyakini ada himpitan kubur. Buktinya pas digali kuburan itu ya dikubur yang namanya kaki kan pasti misah, kepala di atas, tangan, kaki. Pas waktu digali itu kaki sama kepala ngumpul. Kaki sama kepala ngumpul.
Itu baru baru berapa? Baru 1 hari dikuburin. Pas digali ngumpul semua tulang. Kok bisa begitu? Ada himpitan kubur. Kalau itu Bu ya, kami mengalami. Ada yang cerita kayak gitu. Tapi anehnya Bu ya, di Indonesia ada orang yang nggak dikuburin. Ada adat kita di Indonesia, orang non-Muslim itu ada di daerah kalau nggak salah Tanah Toraja. Itu ditaruh di gunung-gunung. Tapi itu ngajabnya bagaimana Bu ya? Lain. Alamnya lain. Ingat ya, banyak orang yang lemah imannya ketika dia dinasihati oleh ulama. Nanti orang yang masuk ke dalam kubur itu ada himpitan kubur apabila orang nggak beriman. Lantas logikanya main. Itu Tanah Toraja ditaruh biasa aja, gak disiksa ke. Main logika nih. Banyak kan orang yang bodoh mainnya logika. Hanya berpatokan logika, makanya jadiin logika sebagai makmum, ilmu sebagai imam. Ilmu sebagai imam, tengah-tengahnya ada. Nanti kalau ke situ, nanti kalian akan apa? Kalian akan tersesat. Kenapa tersesat? Karena menghukumi sesuatu tanpa dalil. Contoh apa? Berarti kalau begitu, orang yang jatuh dari pesawat, daging yang nggak ketemu, tulang yang nggak ketemu, malaikat susah nyarinya. Mereka susah nyari. Benar apa nggak? Logika. Logika senantiasa seperti itu. Menyelewengkan seseorang dari arahan Al-Quran dan hadis, arahan ulama salihin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, seperti itu. Jadi ada siksaan-siksaan. Kalau kita lihat di alam dunia, rajin hadir majelis ilmu, makanya kalian punya anak, punya istri, arahin biar gemar hadir majelis ilmu, biar duduk di majelis ilmu, biar rapi diri kita, biar duduk kita sama orang-orang saleh. Masya Allah tabarakallah. Ini satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita jadi orang tua bisa disebut gagal? Kita jadi orang tua kalau cuman bisa apa? Cuman bisa nyekolahin anak. Walaupun tuh anak kita kuliah sampai ke luar negeri, ya. Bahkan kuliahnya nyampe ke planet Namek kali ya kuliahnya tuh, sama Vegeta, sama Piccolo, Dragon Ball. Ya kuliahnya di atas langit umpamanya, kita rugi. Kenapa rugi? Ya, kenapa rugi? Karena kita nggak bisa ngarahin anak kita untuk istiqomah di majelis ilmu. Sholat rajin bisa rusak sholatnya tanpa diimbangi dengan hadir majelis ilmu. Bukannya gue sering bilang, ya di akhir zaman ini jangan jauhi masjid dan majelis ilmu. Masjid atau musola untuk sholat, majelis ilmu biar kita dekat sama ulama, diarahin ilmu agama. Kalau dirajin sholat doang rusak. Buya kok bisa rusak? Maaf, sholat itu butuh ilmu. Dan nuntut ilmu wajib hukumnya. Meskipun dia rajin sholat, wajib nuntut ilmu masih. Ya, masih. Banyak kan orang udah berkeluarga, udah berumah tangga, ama nuntut ilmu malas. Sehingga apa? Sehingga ia merasa dirinya cukup, diarahkanlah oleh syaitan. Jadilah ia orang yang sesat pemikirannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sesat itu apa? Sesat itu tidak bisa menimbang mana yang baik datangnya dari Allah, mana yang buruk datangnya dari syaitan. Tidak bisa nimbang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Atau dia merasa sudah cukup dengan ilmu. Nah, ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Di akhir zaman ini apabila seorang sudah merasa cukup dengan ilmu agama, ini orang yang sudah tersesat jalan. Karena nuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan bunda sampai liang lahat. Kalau belum masuk ke dalam kubur terus. Kalau belum masuk ke dalam kubur terus nuntut ilmu. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idam lam yakun alim takiyan dalta maw'idan ala qulubin nas kama yadhullul qatra ala bi'dil na'am was sabah. Wahai Sayyidina Ali, apabila orang yang berilmu tidak terdapat ketakwaan, niscaya akan mengembun, tidak meresap nasihatnya di hati orang-orang. Kalau kita paham agama, kita ngaku ngaji, ya, kita ngaku aji, kita ngaku berilmu, terus kita nasihatin anak kita, itu nggak nancep di hati anak kita, berarti ada amalan yang kita nggak amali. Ada amalan yang kita nggak amali. Makanya banyak para ulama-ulama itu nasihatin kita, nancep di hati kita. Kata-katanya sering kita kenal, sering kita kenang, bahkan kita ingat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nancep. Karena apa?
karena mereka mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, kalau kita nasihatin anak kita nggak nancap, ada yang salah, mungkin kita belum ngamalin. Makanya itu ada seorang wali besar, siapa? Syekhana Khalil Al-Bankalani. Syekhana Khalil Al-Bankalani ini seorang wali besar, gurunya Hadratus Syekh Hasyim As'ari, ulama besar, Nahdlatul Ulama, bahkan NU-nya berdiri dari Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Hadratus Syekh Hasyim As'ari murid daripada Syekh Imam Zaini Dahlan Makkah Al-Mukarramah. Syekh Imam Zaini Dahlan muridnya semua tuh 1000-nya wali semua. Masya Allah. Makanya wajar ya Hadratus Syekh Hasyim As'ari ketika beliau diarahkan oleh Syekhana Khalil Al-Bankalani untuk apa? Membuat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Itu apa? Itu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Guitang ketika mendengar itu langsung berdiri dan mengatakan, kami mengikuti apa? Mengikuti perkumpulan Nahdlatul Ulama. Akhirnya semua itu di Guitang ikutin perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kata siapa? Kata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus. Masya Allah, tabarakallah. Kok seperti itu? Naam. Ini satu kemuliaan. Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu ngajar dengan apa? Dengan sambungan via internet. Ngajar di Nahdlatul Ulama, membahas kitab Bahjatul Mahafil karya Habib Umar bin Habib dan kitab Ta'limul Muta'alim karya Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Ini merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Buya ada di Nahdlatul Ulama yang begini, jangan urusan. Kita nggak ada urusan kita yang baik-baik aja. Yang nggak baik jangan diurusin. Urusan kita yang baik-baik aja. Ketika kita ngomong kayak gitu berarti ada kotoran di diri kita. Karena apa? Karena nggak mungkin orang yang baik pikiran yang jelek-jelek. Orang yang baik pikiran yang baik-baik. Orang yang jelek pikirannya jelek. Belum ngomong jelek aja udah kotor pikirannya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah ya. Nggak mungkin lebah berteman sama apa? Berteman sama laler hijau. Laler hijau pun nggak mungkin berteman kepada lebah. Artinya apa? Ini tamsil, peringatan untuk kita jangan sampai apa? Jangan sampai kita banyak berprasangka buruk. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya para habaib banyak yang masuk ke Nahdlatul Ulama. Ini organisasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lainnya ada yang baik, ada yang diberi keberkahan oleh Allah. Ada. Bahkan mau tahu ya, itu Masjid Nabawi, makam baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, kalau tidak salah di zaman Raja Saud atau Raja Faisal pada saat itu mau dihancurkan oleh Wahabi. Siapa yang nulis kata-kata itu? Hadratus Syekh Hasyim As'ari. Kalau sampai makam baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi dihancurkan, jangan salahkan kami dari luar negara suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah akan datang ke Saudi Arabia. Akhirnya nggak jadi. Makam baginda Nabi mau diratakan. Masya Allah tabarakallah. Bayangin ulama yang kelasnya internasional itu, seorang ulama yang sering jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Seorang ulama yang menghafal kutubus sittah, 6 induk hadis sudah ada di kepala beliau. Masya Allah tabarakallah. Seorang ulama saleh yang banyak habaib belajar pada beliau. Makanya nggak ada tuh dalam istilah membeda-bedakan antara ulama dengan habaib kecuali dari nasabnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berani bedain antara ulama seperti Hadratus Syekh Hasyim As'ari dengan siapa? Dengan para habaib, berarti ini orang ada kekotoran di hatinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sampai seperti itu. Makanya kita lihat Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Kita lihat Sultanul Gulub Sayyidil Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawi. Kita lihat Wali Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Kita lihat lagi ya, banyak para sesepuh-sesepuh ulama, sesepuh-sesepuh habaib yang mana mereka condong terhadap harakahnya Nahdlatul Ulama. Mengapa seperti itu? Agar apa? Agar kita aman di dunia sampai alam abadi akhirat. Kalau enggak ada di situ Nahdlatul Ulama, niscaya kita ini udah digerus sama Wahabi. Paham, digerus sama Wahabi, tahlil nggak boleh, maulid nggak boleh. Sampai lagi rame nih orang nendang apa? Nendang sesajen dia tendang. Sesajen kan apa Buya, itu khurafat, itu apa namanya? Itu perbuatan bid'ah, itu perbuatan apa lagi?
perbuatan sesat, ya, perbuatan sesat khair, nah itu perbuatan sesat. Tapi cara merubah itu bukan dengan cara kesesatan pula. Nauzubillah, ini orang-orang Wahabi dalilnya kayak gitu, buat ngancurin pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diadu domba satu dengan yang lainnya. Diadu domba dengan yang ulama-ulama yang tegas dengan ulama-ulama yang lembut diadu dengan yang tegas diadu dengan yang lembut. Pahami, harapah mereka adalah pertama dengan hal-hal seperti itu untuk menghancurkan kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Seperti apa? Kitab Riyadhus Shalihin ditahrif, ditahrif, dipalsukan. Kitab apa lagi? Kitab Mughni Muhtaj, kitab Imam Ibn Qudamah, banyak kitab-kitab salafun salihin itu ditahrif, dipalsukan. Makanya kalau kita beli kitab terjemah, buku terjemah, bahkan di Play Store ada buku terjemah, hati-hati itu ditahrif. Tahu ditahrif. Jadi pas baca terjemah, kok lain ini ziarah kubur, kuburan baginda Nabi nggak boleh, haram, ini mamnu. Ziarah ke Masjid Nabawi itu udah dihapus. Nah inilah kekurang ajaran mereka, kekurang adaban mereka kepada salafun salihin, ulama-ulama terdahulu, dan mereka mengatakan dilarang taklid. Tahu taklid? Taklid dilarang ikut-ikutan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sendiri yang membuka borok mereka dengan apa? Dengan mereka itu taklid kepada siapa? Seperti Syekh bin Baz, seperti siapa? Syekh Ibn Utsaimin. Mereka mengatakan nggak boleh taklid, tapi ucapan itu yang selalu mereka pakai. Nauzubillah, summa nauzubillah, dari untuk menghancurkan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti kemarin lagi ramai juga di Nusa Tenggara Barat, ziarah ke makam wali itu apa namanya? Tai Acong, Tai Aceng apa namanya? Ya, mohon maaf disensor, tai anjing, alba acong itu bahasa Nusa Tenggara Barat. Ya, itu ucapan kotor. Dan bahkan orang yang merayakan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, kata mereka seperti menjinahi ibunya. Coba itu. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Ada yang seperti itu. Makanya mohon maaf, ya, ulama-ulama terdahulu itu kalau mau menghukumi sesuatu itu dengan tafsir beda sama kita zaman sekarang. Coba nih, Buya kasih gambaran ya. Ada belum lama ada kasus apa? Kasus orang ngeracunin temennya pakai kopinya dicampur sianida. Dulu tuh kasus siapa sih? Itu berapa tahun nih? Berapa bulan tuh sidangnya? Sidangnya sehari, 2 hari, atau berapa bulan? Bulan-bulan. Mau tahu berbulan-bulan? Itu sidang bunyi aja sampai berbulan-bulan. Cuman pengen tahu masukin sianidanya ke kopi bagaimana? Apa digituin tuh? Apa dari atas itu? Apa dari mana? Sampai sebegitu. Islam pun demikian. Tafsili, menghukumi sesuatu mesti dengan terperinci tafsili. Gak langsung bid'ah, kafir, haram, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seperti apa? Seperti Sunan Kalijaga. Seperti siapa? Seperti seperti Syarif Hidayatullah, seperti Raden Rahmatullah, seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang. Para ulama-ulama tis'ah nggak ada peperangan. Kenapa? Karena lagi ada zaman dulu bikin ancak, tahu ancak, sesajen. Itu kata Sunan Kalijaga, oh ini sesajen, aku buat panjenengan ini ya, bagus ini sesajen. Sesajennya lebih bagus lagi, kita sop palanya, kita selamatkan baca zikir. Akhirnya pada ngikutin. Pada ngikutin lama-lama masuk Islam. Ada yang demen main wayang kulit, yang wayang kulit ini ngundang-undang jin setan, dijadiin cerita-cerita wayang kulit ini cerita-cerita Islami. Siapa tuh? Ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita sampai seperti itu. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu kita lihat berita, jangan sampai kita ini terprovokasi langsung. Wah, iya ini haram ini, boleh ancak ini. Kalau ada ancak tuh, ya ada ayam, dia ambil nih kan, kita kasih santri, makan dia enggak? Wah, nambah kayak ayam, masya Allah tabarakallah. Sampai sini. Karena apa? Karena kita ingin diadu domba oleh orang-orang Wahabi agar apa? Agar kita ini saling benci, saling fitnah satu dengan yang lainnya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Mereka yang Wahabisme, mereka saudara kita sesama Islam.
Dan yang tepuk tangan siapa mau tahu? Orang-orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tepuk tangan. Kita pada bertengkar, berantem. Kayak dulu lagi masalah pemilihan presiden pada bertengkar, berantem. Debres lagi pada pemilihan. Akhirnya apa sekarang? Dia pada nyatu lagi, kita gigit jari lah. Kemarin gue belain dimalahkan ke sono lah gitu ya. Gara-gara apa? Gara-gara terjun ke dunia politik, akhirnya apa? Akhirnya saling hina satu dengan yang lainnya. Mereka orang-orang politik sudah pada berduduk bareng, kita masih saling benci satu dengan yang lainnya. Ini penyakit akhir zaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Orang yang orang yang saleh, orang yang berilmu, apabila ia tidak mengamalkan ilmunya, nasihatnya ibarat membunuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza marada 'ala al-mu'min 40 sabahan wa lam yujalis al-ulama qasa qalbuhu wa jassara 'ala al-kaba'ir li'anna al-'ilmi hayatul qalbi. Wahai Sayyidina Ali, apabila telah berlalu atas seorang mukmin 40 hari, 40 pagi, namun ia tidak duduk di majelis ilmu, di majelis ulama, maka pasti akan mengeras hatinya, ia akan bertindak lancang terhadap para pembesar ulama salih. Ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ilmu itu adalah penghidup hati. Orang yang selama 40 hari, selama 1 bulan dia jauh dari majelis ilmu, 1 bulan full dia jauh dari majelis ilmu, maka hatinya akan keras, membeku hatinya. Dan akan apa? Akan timbul buruk sangkanya pada pembesar ulama salihin. Akan lancang ya lisannya mengomentari para ulama-ulama saleh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan mengomentari dengan komentar-komentar pedas, sehingga apa? Sehingga menimbulkan banyak dosa bagi diri. Makanya orang kalau jauh dari majelis ilmu tuh bibirnya kotor ya. Jangan sikatin. Jangan sikatin. 40 hari kagak gosok gigi, coba bayangin. Ya kagak mandi, kagak gosok gigi, coba bayangin kira-kira. Wangi apa kagak? Wangi bu ya, wah wanginya beda, wanginya beda, embe sama pun juga beda, masya Allah tabarakallah, beda wanginya. Selama 40 hari, kalau baju aja 1 minggu nggak dicuci, baunya bukan main, baju. Bagaimana diri kita, bagaimana rohani kita, yang mana kita nggak arahin diri kita untuk duduk di majelis ilmu. Selama 40 hari orang nggak duduk di majelis ilmu, mengeras hatinya. Berat melakukan ibadah, berat melakukan amal saleh, ya, berat bakti, berat dalam syiar. Karena apa? Karena sungguhnya ilmu itu dapat menghidupkan hati yang telah mati. Kayaknya nuntut ilmu hukumnya wajib. Rasulullah yang wajibin, karena Rasul tahu ini umat akhir zaman nih banyak yang bakalan melenceng kalau jauh dari majelis ilmu. Yang duduk di majelis ilmu meskipun dia dosanya banyak, dia masih tetap istiqomah. Lambat tahun dosanya itu terkikis dengan kebaikan-kebaikannya. Orang yang jauh dari majelis ilmu meskipun dia banyak kebaikannya itu akan terkikis dengan keburukannya. Coba, lebih baik terkikis dosa apa terkikis kebaikan? Lebih baik terkikis dosa. Duduk di majelis ilmu kita banyak dosa, banyak kesalahan kita akui. Namanya kita i'tiraf namanya. Tahu i'tiraf? Pengakuan. إلهي لست للفردوس أهلا ولا ولا النار الجحيم. Pengakuan, masya Allah. Jadi ngaku. Orang yang jauhin majelis ilmu nggak punya pengakuan. Ya. Nggak punya pengakuan. Bahkan ada orang yang duduk di majelis ilmu, dia diajarkan di situ sehingga dia bisa cinta baginda Nabi, bisa cinta keluarga baginda Nabi, lantas dia jauh karena apa? Karena dia mencari orang yang lebih alim dari gurunya. Akhirnya dia didatangi dalam mimpinya, kamu apa? Kamu salah, yang kau dapati yang adalah kesombongan pada dirinya. Sehingga apa? Sehingga dirinya akhirnya mendekat kepada gurunya udah tiada. Sehingga apa? Sehingga dia pun mau tobat kepada gurunya sudah sirna dari hadapannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik, sampai sebegitunya di akhir zaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Seorang yang mukmin selama 40 hari ia tidak duduk dengan ulama, maka mengeras hatinya. Jangan sampai hati kita keras.
Karena hati yang keras itu susah dengar nasihat. Karena ketika dia dengar nasihat, nasihat udah kemarin, udah pernah dengar, gitu tuh. Benar apa enggak? Kita pernah kan ngerasa ketika kita dapat sharingan ilmu nih, dapat share ilmu, kemarin udah baca ini. Nah ini dia diantaranya orang yang keras hatinya. Orang yang keras hatinya. Karena orang yang lembut hatinya, yang dia lihat adalah ini nasihat ilmu agama. Ini nasihat dari ulama, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ana sih emang udah pernah baca, tapi apa? Tapi karena ini sumbernya Al-Quran dan hadis, Ana cinta dan Ana baca juga untuk mengingat diri Ana. Masya Allah, tabaraka orang yang hatinya hidup. Orang hatinya mati, dia apa? Dia keras, nggak mau menerima nasihat. Kebaikan-kebaikan biasanya karena dia udah merasa, dia udah pernah ngaji, dia pernah nuntut ilmu. Coba dia lihat orang yang taubat dulu pernah hadir majelis ilmu, ya, dulu udah pernah hadir majelis ilmu, terus dia taubat, beda sama orang yang sungguh-sungguh hadir majelis ilmu sampai matinya. Karena apa? Karena orang yang hadir majelis ilmu terus dia jauhi majelis ilmu terus duduk lagi, dia nggak bakal bisa istiqomah. Susah istiqomahnya. Makanya jangan sampai taubat dari majelis ilmu. Ngerti nggak taubat dari majelis ilmu? Dia datang ke majelis ilmu, diajarin cinta kepada Allah, diajarin cinta kepada Rasul, dikenalin keluarga baginda, terus dia jauhi. Dia jauh karena dia merasa benar, dicari guru yang paling baik, dia nggak dapetin. Kenapa? Karena itu sumber pertama dia bisa cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Ahlul Bait Nabi, apa itu dari majelis itu. Masya Allah tabaraka. Itu pahala yang dia kemana pun bakal ngadirnya ke majelis itu. Masya Allah tabaraka. Di akhir zaman begitu modelnya. Dia akan bertindak lancang terhadap para ulama. Karena apa? Sesungguhnya ilmu itu menghidupkan hati. Kalau kita duduk majelis ilmu nih, ya banyak kan kadang-kadang orang suka sombong ya. Sombongnya bagaimana? Oh, itu majelis, kalau majelis orang pakai cadar, muka ente ketutupan semuanya, ya. Kecuali mata ente doang nggak ketutupan. Yang ente kelihatan muka ente, kita mati suul khotimah, kan banyak yang begitu. Yang perempuan mayoritas tuh kayak gitu ada modelnya. Yang laki-laki juga sama. Majelis solo ada, pokoknya kalau ngaji jadi wali kita semua tuh. Ya. Nah, sampai seperti itu pikirannya, akhirnya apa? Dari kesombongan itu, keangkuhan itu membuat dia mati dalam keadaan suul khotimah. Karena timbul kesombongan. Makanya jangan sampai kita yang udah pada pakai cadar, yang belum pakai cadar saling hina satu dengan yang nggak boleh, haram. Kita yang udah rajin ngaji nggak boleh saling hina, pengajian nggak boleh, haram hukumnya. Karena mohon maaf ada orang yang nggak apa, yang biasa aja dia ngaji, yang ibu-ibu dia ngaji, tapi matinya dalam keadaan indah karena hatinya bersih. Hatinya bersih, dia nggak mau pengen ngomongin orang, nggak mau menghina orang, akhirnya wafat dalam keadaan indah. Kayak siapa di sini? Ya tuh namanya Bang Jenggot tuh, Bang Dewo. Biasanya pola Isa namanya almarhum, Allah yarham. Bahkan mohon maaf, ya namanya orang udah tua, dia udah tua. Pakai kerudung itu jarang kelihatan pakai kerudung, ya udah tua ya. Udah, mana ada yang demen sama orang udah tua, ada nenek-nenek pakai kerudung, ada nafsu, wah itu parah. Kagak waras. Masya Allah. Karena hatinya baik. Allah nggak lihat itu. Akhirnya Allah terima taubatnya di saat detik-detik syakaratul maut. Bukan berarti yang ngajarin nggak pakai kerudung, awas nih, tanda kutip. Jangan disalahpahamin ya. Oh itu kan penting mah hatinya. Jadi nggak apa-apa kalau udah ngaji yang berkerudung aja. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, ini orang kagak mudeng namanya. Kagak mudeng. Ini mah contoh. Kita yang udah pakai kerudung, kita yang udah pakai hijab, kita yang udah pakai apa namanya itu, pakai niqab, pakai cadar, ada yang enggak, nggak jadi masalah. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ngaji nggak boleh menghina teman-teman kita yang di sono jangan. Karena kemuliaan itu bukan apa, bukan sebatas dari guru semata, akan tetapi dari kesungguhan kita dalam taat. Guru nyuruh kita makan, kita nggak makan, kenyang apa kagak? Guru nyuruh kita makan. Terus kita nggak makan, kenyang apa enggak? Jadi tergantung kita sebenarnya. Mau nggak nerima makanan dari guru? Mau nggak nerima hidangan rohani dari guru kita? Guru kita ngedoain, tapi ada keberkahannya, insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita nih ngaji di majelis ilmu, kita buka kitabnya ada, kita lihat. Ini kita nyambung kepada Syekh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Makanya ngaji yang paling utama adalah buka kitab. Kalau kalian mau tahu, nanti dapat sirnya dari Imam Sya'rani, wali kutub beliau.
Beliau wali kutub. Beliau ini muridnya Syekh Imam Ali Al-Khawas. Imam Ali Al-Khawas wali kutub juga. Imam Sya'rani ini mazhabnya dijarahi oleh Ibn Umar bin Khattab. Oleh para ulama besar terdahulu datang ke mana? Ke Mesir. Ya, beliau Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani atau biasa dikenal dengan nama Imam Sya'rani ini seorang wali besar. Wali besar. Sama seperti siapa? Di masa dahulu, sejaman dengan Imam Malik. Jadi Imam Malik pembesar ulama di Madinah Al-Munawwarah, ulama Hijaz. Ada lagi Asy-Syaikh Imam Su'aib Al-Hajjaz. Asy-Syaikh Imam Su'aib Al-Hajjaz terkenalnya di Baghdad, Irak. Ada lagi Asy-Syaikh Imam Laits Ibn Sa'ad. Asy-Syaikh Imam Laits Ibn Sa'ad dari Mesir. Wali besar, orang besar. 3 ulama ini ulama-ulama besar. Dan Asy-Syaikh Imam Laits Ibn Sa'ad semasa hidupnya itu nggak wajib zakat. Orang muslim kaya wajib zakat nggak? Wajib. Beliau ulama besar, uangnya banyak tapi nggak wajib zakat. Kok bisa bu ya? Sebelum uangnya nyampe ke dirinya udah disampaikan lagi ke orang lain. Masya Allah. Sehari itu ngebantuin 300 fakir miskin dalam 1 hari. Tiap hari. Beliau ulama dan cinta juga sama ulama. Seperti siapa? Asy-Syaikh Imam Malik. Asy-Syaikh Imam Malik sering beliau bantu. Ya, Imam Malik suka bawain makanan ke rumah Imam Laits Ibn Sa'ad. Ketika bawain makanan tuh pakai nampan, ya. Mulanginnya itu Asy-Syaikh Imam Laits Ibn Sa'ad pakai emas. Ada yang begitu. Di akhir zaman maka enggak. Bikin pesantren gede, udah mewah gitu. Kalau perlu pesantren orang nggak boleh gede. Pesantren ada sendiri yang paling gede. Nauzubillah. Pesantren orang belum jadi, lu biarin aja. Yang penting pesantren yang gede, masjid ada gede. Zaman sekarang begitu. Kenapa Islam nggak bisa maju-maju? Karena banyak yang egois tingkat tinggi. Masjid udah mewah gede, masih minta bantuan aja. Masjid orang-orang kaum muslimin yang belum pada jadi nggak boleh dibantu. Ini adalah pemikiran Islam yang kicik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kalau kita tahu ada pembangunan yang belum jadi, bantu. Jangan sampai kita merem mata kita. Karena kalau kita merem mata kita untuk pembangunan syiar dakwah baginda Nabi Muhammad, kita dibikin buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Summum bukmun min fahum la ya'qilun yarji'un. Nauzubillah, summa nauzubillah. Itu zaman begitu. Ya, akhirnya apa? Akhirnya egoisme semakin menumbuh di akhir zaman. Makanya Buya waktu tinggal di Mekah ya, semasa Buya tinggal di Mekah di Madinah, Buya lihat, masya Allah, pembangunan masjid yang kecil-kecil, mahat itu nggak nyampe setahun udah jadi, nggak nyampe setahun udah jadi. Kalau di kita kaya, karena orang-orang yang mampu makanya pada merem, hatinya pada buta sama dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Karena apa? Dia nggak mau ngiklanin, dia nggak mau bantuin, nggak sungguh-sungguh, nggak sebagaimana dia ngiklanin bisnisnya, usahanya, sekolahannya. Sebagaimana apa? Sebagaimana diri yang mengiklankan untuk urusan dunianya. Ya, orang yang mulia adalah dia mengiklankan urusan akhirat dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana para sahabat Nabi mengiklankan Rasulullah di kalangannya. Dia datang ke Yaman ceritain Nabi Muhammad. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari maju dakwah baginda dan saling iklanin satu dengan yang lain. Yang Mesir ceritain dakwah baginda Nabi. Yang di mana? Yang di Baghdad ceritain dakwah baginda Nabi. Akhirnya maju Islam. Banyak yang mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat egoisme jauhi agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua egoisme nggak ada kebaikan. Semua egoisme nggak ada kebaikan. Apa egoisme? Mau menang sendiri. Nggak ada kebaikan. Kalau mau menang rame-rame, kalau mau menang rame-rame. Bagaimana cara menang rame-rame? Ajak orang buat kenal Allah dan Rasulullah, ajak orang buat sungguh-sungguh taat kepada Allah. Semoga Allah memuliakan kita dunia dan akhirat. Allah menggabulkan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Faqul jami'an ya Allah.